Di dunia ini, harga diri seseorang ditentukan dari rating yang mereka punya. Di sini, rating bukan cuma sekedar angka, tapi sudah menjadi identitas seseorang. Gadis ini membeli biskuit mahal dengan seluruh penghasilannya selama sebulan. Ia memakannya sedikit, lalu memuntahkannya kembali dan menatanya di atas piring. Tujuannya cuma satu, yaitu mengambil foto yang bagus dan mengunggahnya ke media sosial. Begitu foto itu diunggah, ia mulai mendapatkan rating bintang 5. Melihat hal itu, ia langsung merasa senang. Setiap hari, ia berlatih tersenyum di depan cermin. Karena di dunia ini, rating adalah identitas seseorang. Orang yang punya rating tinggi akan dihormati, sedangkan orang dengan rating rendah akan dimintai penjelasan. Bahkan orang yang tidak punya rating akan langsung dikirim ke penjara. Setiap hari, ia terus memikirkan cara untuk menaikkan ratingnya. Ia memberikan rating bagus kepada orang lain supaya nantinya ia juga mendapat rating bagus sebagai balasan. Suatu hari, ia bertemu seorang wanita dengan rating tinggi di dalam lift. Diam-diam, ia melihat profil wanita itu lalu memujinya. Sebagai balasan, wanita tersebut memberinya 4 bintang. Ia pun merasa senang. Setelah itu, ia memberikan rating 5 bintang kepada seorang pelayan. Tapi orang-orang di sekitarnya mengira ia cuma sedang pamer, lalu mulai memberinya rating buruk. Hal itu ikut memengaruhi ratingnya, dan ratingnya mulai turun. Kemudian, ia pergi untuk mencari rumah baru. Tapi karena ratingnya rendah, manajer mengatakan kalau ratingnya mencapai 4,5, ia bisa mendapatkan rumah itu dengan harga setengahnya. Ia juga diberitahu bahwa ratingnya bisa naik kalau mendapat rating bagus dari orang-orang yang ratingnya tinggi. Sejak saat itu, ia mulai mencari dan menemui orang-orang dengan rating tinggi yang ia temui di jalan. Namun kali ini, ia malah mengabaikan pelayan yang sama seperti sebelumnya. Kemudian, ia kembali bertemu dengan wanita yang sama. Tapi kali ini, wanita itu sadar kalau senyumnya hanya pura-pura dan memberinya rating buruk. Tepat saat itu, temannya menelpon. Temannya akan menikah dan banyak orang penting dari kota itu akan datang. Ia langsung senang setelah melihat daftar tamu undangan. Ia berpikir kalau datang ke pernikahan itu, ratingnya pasti akan naik. Tapi pacarnya melarangnya pergi. Karena ia tetap tidak mau mendengarkan, pacarnya juga memberinya rating buruk. Dalam perjalanan menuju pernikahan, ia tertawa saat menonton video di dalam mobil. Sopirnya tidak suka melihat tingkahnya dan ikut memberinya rating buruk. Begitu sampai di bandara, tiketnya malah dibatalkan. Sekarang ratingnya sudah turun dari 4,1 menjadi 3,1. Ia mulai berteriak karena marah. Orang-orang di sekitarnya ikut kesal dan semuanya memberikan rating buruk kepadanya. Kini, ia berjalan sendirian di pinggir jalan. Seorang sopir truk yang ratingnya cuma 1,4 memberinya tumpangan. Setelah itu, seorang sopir bus juga mengizinkannya naik. Tiba-tiba, temannya menelpon. Cepat datang, pernikahannya sebentar lagi dimulai. Namun di dalam bus, ia malah terlalu banyak bicara. Sopirnya kesal dan menurunkannya di tengah jalan. Entah bagaimana caranya, ia berhasil mencuri sebuah skuter dan akhirnya sampai di tempat pernikahan. Tapi di pintu masuk tertulis, dilarang masuk bagi siapapun yang ratingnya di bawah 3,8. Ia mencoba masuk lewat belakang, tapi malah terjatuh ke selokan yang kotor. Pernikahannya hampir selesai, tapi entah bagaimana, ia akhirnya berhasil sampai ke atas panggung. Ia mengambil mikrofon dan mulai membawakan pidato yang sudah ia hafalkan di rumah. Melihat kondisinya, orang-orang malah mulai menertawakannya. Ia mencoba menari, tapi tidak ada seorang pun yang menyukainya. Semua orang malah memberinya rating buruk lagi. Begitu ratingnya mencapai angka 0, ia langsung ditangkap dan dikirim ke penjara.